Haleluya. Shalom jamaat Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa? Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Dapat saya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Katakan bersama. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3 begini firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat bagian pertama dari ayat-ayat ini, yaitu iman Abraham yang tidak terbatas. Ya, dalam beberapa bagian dari kitab Kejadian kita sudah belajar dari bagian ini, iman Abraham yang tidak terbatas. Pagi ini kita akan belajar bagian kedua dari ayat-ayat ini, yaitu dalam ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Hal yang kedua ini, bagian yang kedua yang kita belajar dari sini, yaitu Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Tuhan begitu banyak cara untuk menolong setiap umatnya. Bahkan cara yang tidak masuk di akal secara manusia. Tetapi itu yang Tuhan lakukan. Mari kita lihat saudara. Dalam ayat yang kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, Tuhan memulaikan pekerjaan membangun bangsa yang besar, yang kita kenal kemudian adalah bangsa Israel, dimulai dengan memilih sepasang suami istri yang sudah tua. Ya. Bukan hanya itu. Dalam pasal 11 ayat 30, pasal 11 ayat 30, Sarah itu mandul tidak mempunyai anak. Ini jauh sebelum Tuhan memanggil Abraham dan Sarai pergi ke tanah Kanaan. Artinya Tuhan sudah tahu Sarah itu tidak mungkin punya keturunan. Dari pasangan inilah Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
Tidak masuk di akal. Biasanya bangsa yang besar itu di suatu bangsa, tidak usah sebut bangsa yang besar. Satu bangsa dimulai dan diproklamirkan dengan satu kumpulan masyarakat yang besar. Ya. Yang kira-kira masuk di akal untuk diproklamirkan sebagai suatu bangsa. Dengan suatu wilayah teritorial yang masuk di akal, yang nyata dan jelas. Tetapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan membangun bangsa Israel itu dimulai dari sepasang suami istri yang sudah tua dan Alkitab bilang istrinya itu mandul. Lalu keturunan dari mana? Mau jadi bangsa seperti apa? Sangat tidak mungkin, bukan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menjadikan langit dan bumi dan segala isinya hanya dengan firman. Tidak ada yang perlu diragukan dari setiap janji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kemudian kita kenal, saudara, waktu Abraham dipanggil Tuhan pergi ke tanah Kanaan, dia berusia 75 tahun. Janji itu masih ditunda oleh Tuhan. Janji keturunan yang akan menjadi bangsa besar itu masih ditunda 25 tahun lagi. Baru janji itu digenapkan. Lahirlah Ishak. Maka dari sana kemudian keturunan ini menjadi suatu bangsa yang besar. Yang kita kenal bangsa Israel yang masih kokoh berdiri sampai hari ini. Tuhan mulai dari sepasang suami istri, kakek nenek. Ya. Dalam pasal 18 kita sudah pernah melihat ayat-ayat itu. Ketika Tuhan bilang kepada Abraham, tahun depan waktu seperti ini aku datang dan engkau sudah menggendong seorang anak laki-laki. Sarah dengar dari balik kemah, dia bilang, aduh Tuhan ini ada-ada. Itu Tuhan Abraham sudah tua dan saya ini sudah mati pucuk. Tidak mungkin lagi. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati Sarai dan Tuhan menanggapi, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Dan kemudian janji itu menjadi kenyataan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, artinya bahwa Allah sanggup. Allah punya cara yang luar biasa. Bukan cara yang biasa-biasa saja. Dan Allah punya sekian banyak cara untuk melakukan sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin. Bagi Tuhan sangat mungkin. Ya. Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Ayub sudah mengalami itu. Engkau sanggup Tuhan. Tidak ada rencanamu yang gagal. Manusia boleh gagal. Tapi Allah tidak pernah gagal. Puji Tuhan. Kegagalan kita seringkali karena kita tidak bisa mengikuti irama langkah dari Allah dalam melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Karena kita terikat dengan hal yang biasa-biasa. Sudah biasa seperti itu, ya pasti seperti itu lagi. Tidak, bagi Tuhan tidak seperti itu. Contoh lain kita lihat. 1 Samuel 18 ayat yang kelima. 1 Samuel 18 ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit.
Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Daud selalu menang dalam peperangan dan berhasil. Dia selalu berhasil. Mengapa? Karena Daud tahu dan dia percaya Tuhan punya sekian banyak cara untuk bisa menolong, untuk bisa mendatangkan kemenangan bagi Daud. Bukan karena Daudnya, tapi karena Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan punya cara yang luar biasa. Bukankah sesuatu yang luar biasa ketika hati Daud digerakkan Tuhan untuk menghadapi Goliat? Secara manusia itu hal yang luar biasa, tidak mungkin. Dan Daud mengalami bahwa bagi Tuhan semua mungkin adanya. Oh, Tuhan punya cara yang luar biasa. Kita semua tahu bagaimana ketika Daud mendatangi Goliat. Goliat malah merasa terhina dengan datangnya Daud untuk menghadapinya. Tetapi kenyataannya Tuhan punya cara yang luar biasa. Bukan Daud yang luar biasa, Tuhan punya cara yang luar biasa. Bukanlah kebetulan ketika Daud mengayunkan pengalih-alihnya, melontarkan sebiji batu yang kecil saja, lalu tertanam di dahi daripada Goliat yang tidak terlindungi itu. Bukankah itu cara dari Tuhan? Tuhan punya cara yang luar biasa. Mungkin kita diperhadapkan kepada hal-hal masalah yang seperti Goliat adanya. Tetapi ingat, Tuhan punya cara yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam kitab 2 Samuel pasal 5, 2 Samuel pasal 5, ini ketika Daud sudah menjadi raja atas bangsa Israel, maka orang Filistin mau beri shock terapi kepada Daud. Ya. Mereka lebih dahulu mendatangi Daud untuk berperang dengan Daud. Kita lihat dalam ayat 17, 2 Samuel pasal 5. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara-saudara, ketika Daud dengar bahwa orang Filistin, dengan segala kekuatannya datang untuk menyerang Daud dan orang Israel. Di sini dikatakan Daud bertanya kepada Tuhan. Padahal Daud punya segudang pengalaman dalam hal berperang. Ya. Seperti yang kita baca dalam kitab 1 Samuel 18 tadi. Dalam setiap peperangan dia selalu menang. Dia berhasil. Banyak peperangan yang sudah dilakukan oleh Daud, dihadapi oleh Daud. Dia banyak pengalaman. Tetapi bukan itu yang diandalkan oleh Daud. Karena dia tahu semua kemenangan yang dialami dalam berbagai peperangan itu karena Tuhan. Karena cara Tuhan yang luar biasa. Sebab itu kembali lagi Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau mau saya maju untuk menghadapi Filistin itu? Apakah Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan bilang maju. Aku menyerahkan mereka ke dalam tangan. Majulah Daud. Setelah Daud mengalahkan mereka, apa yang Daud katakan? Tuhan sudah menerobos musuhku.
Bukan Daud, Tuhan yang menerobos musuhku. Sehingga mereka dikalahkan. Saudara-saudara, Tuhan punya cara yang luar biasa. Orang Filistin tidak puas. Mereka maju lagi, ulang lagi hadapi Daud. Kita baca dalam ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Baru beberapa hari lalu, Daud mengalahkan orang Filistin dengan maju sekaligus menerobos mereka. Dan Filistin kalah. Kali ini mereka maju lagi. Apakah Daud lalu berpikir, besong, ulang lagi. Ya. Lalu Daud kemudian pakai strategi seperti beberapa hari yang lalu. Oh tidak. Kembali dia bertanya kepada Tuhan. Apakah saya akan maju lagi? Tuhan bilang ini strategi kali ini lain. Tuhan punya cara yang luar biasa. Ya. Engkau melingkar di belakang mereka. Dan ketika ada tanda-tanda untuk menyerang, lakukanlah. Dan benar, Daud menang atas orang Filistin. Tuhan punya cara yang tidak biasa-biasa saja. Tapi Tuhan selalu punya cara yang luar biasa. Apa yang Tuhan buat untuk Daud, untuk Abraham, Tuhan juga sanggup buat untuk saudara dan saya. Hanya banyak kali kita begitu terikat dengan hal yang biasa-biasa. Memang untuk berubah kepada sesuatu yang luar biasa, seringkali saudara sulit bagi kita secara akal sehat manusia. Tapi ketika itu yang Tuhan mau lakukan, mari kita mengikuti langkah dari Tuhan. Pergerakan dari Allah. Sekian banyak contoh dari firman Allah yang selalu kita dengar, yang selalu kita pelajari. Mari kita belajar melakukan itu. Ketika Tuhan mau kita ada dalam pergerakan Tuhan dengan cara yang luar biasa, mari kita juga mau ikuti cara dari Tuhan. Bukan terikat dengan cara kita sendiri, dengan kebiasaan-kebiasaan kita sendiri. Ya. Saudara-saudara, yang ketiga, contoh yang berikut, Yohanes pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turunlah malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya,
bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Haleluya. Saudara, di depan pintu gerbang domba kota Yerusalem ada punya 12 pintu gerbang. Salah satu bernama pintu gerbang domba. Di depannya ada kolam yang disebut kolam Bethesda dengan 5 serambi. Nah, saudara-saudara, di kolam itu, di tepi kolam itu berkumpul sejumlah banyak orang sakit. Kita sudah baca di situ. Kenapa? Karena ada satu kebiasaan. Sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air itu. Tentu mereka tidak lihat itu malaikat. Mereka cuma tahu ketika air itu bergoncang. Dan siapa yang lebih dulu turun, yang sakit langsung sembuh. Apapun penyakit. Dan ini sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun. Saudara bayangkan, ada orang lumpuh yang sudah 38 tahun. Menanti di tempat yang biasa itu. Saudara, siapa memperdulikan siapa, ketika air itu bergoncang, semua akan berebutan untuk masuk lebih dulu. Ya, ini lumpuh. Tentu dia mengharapkan bantuan orang lain. Nah, masing-masing ada punya kepentingan juga untuk mencari kesembuhan. Dan ini sudah biasa berlangsung terus menerus banyak tahun. Sehingga rasanya secara manusia tidak mungkin orang lumpuh ini bisa mendapat kesempatan. Datanglah Yesus ke sana. Menemui orang yang lumpuh ini. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Jawaban yang terikat dengan kebiasaan. Tuhan, tidak ada orang yang bisa tolong saya ketika air itu bergoncang. Saya selalu terlambat untuk masuk ke sana. Inilah kebiasaan terus menerus dari tahun ke tahun. Kapan bisa sembuh? Yesus tidak peduli dengan kebiasaan itu. Dan Yesus katakan, bangun, angkat tilammu, angkat tempat tidurmu dan berjalan. Ayat 9 katakan, maka orang itu berjalan, sembuh. Yesus hadir dengan cara yang tidak biasa. Tetapi dengan cara yang luar biasa, saudara. Cara yang luar biasa. Hanya dengan sepatah kata bangunlah. Orang itu sembuh. Dia sudah menghabiskan puluhan tahun untuk menanti kesembuhan dengan cara yang biasa. Tapi Yesus hadir dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Oh, Tuhan juga mau hadir bagi saudara dan saya dengan cara yang luar biasa. Setelah sekian lama kita terlalu terikat dengan cara yang biasa-biasa saja. Tuhan kita adalah Tuhan yang dinamis, saudara. Yang bergerak maju dengan berbagai cara yang dilakukan Tuhan. Yang tidak masuk di akal manusia. Dan Tuhan mau saudara dan saya sebagai anak Tuhan juga bergerak maju bersama dengan Tuhan. Untuk menikmati perkara-perkara yang cara yang luar biasa daripada Tuhan. Supaya kita tidak selalu ketinggalan. Sementara kita memakai label orang Kristen, anak Tuhan. Anak raja di atas segala raja. Tapi kita masih terikat dengan kebiasaan. Oh, subiasa begitu nah. Ya. Sementara Tuhan mau lakukan yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Nampaknya saudara-saudara masih belum yakin yang Tuhan mau buat yang luar biasa. Mana bisa. Beta su begitu nah. Mau apa lagi? Jangan. Saudara, pemikiran seperti itu mengecewakan Tuhan.
Karena Tuhan selalu siap hadir untuk melakukan hal yang luar biasa. Jawaban orang lumpuh itu, oh tidak ada orang yang bisa bawa saya ketika air itu bergoncang. Itu kebiasaan. Kebiasaan. Tapi sekarang Tuhan Yesus lakukan yang luar biasa. Di luar kebiasaan. Banyak orang sudah terikat dengan kebiasaan itu. Tidak ada tanggal pasti kapan malaikat itu turun menggoncangkan air itu. Tidak ada hari yang pasti, jam yang pasti kapan. Ya. Tapi kehadiran Yesus itu selalu pasti dalam hidup kita. Dia selalu hadir sepanjang waktu dalam kehidupan kita. Contoh yang berikut. Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, dalam ketentuan dalam hukum Taurat tentang orang sakit kusta itu, ya, dalam Imamat 14 ayat 2 dan seterusnya, ketika di antara orang Israel ada yang sakit kusta, terkena kusta, dia harus diasingkan. Ya, 7 hari pertama, ya. Lalu dia akan diperiksa lagi. Nanti kalau dia sudah sembuh, baru dia datang menghadap imam untuk memeriksa keadaannya, untuk memastikan, ya, bahwa dia sudah sembuh. Ya. Saudara-saudara, itu kebiasaan yang terjadi bagi orang Israel sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi apa yang Yesus lakukan di luar kebiasaan. 10 orang kusta datang kepada Yesus. Mereka tidak berani mendekat. Karena itu aturan. Jadi dari jauh mereka sudah berteriak, "Yesus, Guru, kasihani kami." Artinya keadaan mereka sudah begitu parah, saudara. Sudah begitu parah keadaan. Apa yang Yesus katakan? "Pergilah menghadap imam, perlihatkan tubuhmu kepada imam-imam." Ini di luar kebiasaan. Sembuh dulu, baru datang kepada imam untuk memastikan engkau sudah sembuh. Tapi Yesus katakan, "Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam." Apakah mereka sudah sembuh? Belum. Belum ada tanda-tanda sembuh. Tapi Alkitab katakan, di jalan mereka jadi sembuh. Haleluya. Ini cara yang luar biasa. Bukan biasa-biasa, saudara. Yang luar biasa. Bertentangan dengan kebiasaan. Tapi karena mereka patuh kepada apa yang diperintahkan Yesus. Mereka lakukan apa yang Yesus suruh untuk menghadap imam. Mereka jadi sembuh. Tuhan punya cara yang luar biasa.
Jangan kita terikat dengan suatu kebiasaan. Ya. Kita tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya. Begitu mereka lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, pergi tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Mereka jalan. Dan begitu mereka sedang berjalan, jadi sembuh. Proses kesembuhan itu terjadi secara total dan sempurna adanya. Ini orang Samaria begitu tahu sembuh, dia sudah tidak pergi kepada imam. Dia langsung balik kepada Yesus. Dan sujud menyembah bersyukur kepada Yesus. Karena dia tahu ternyata sumber dari segala pertolongan dan kesembuhan adalah pada Yesus. Bukan imam-imam itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar mengikuti pergerakan dari Tuhan. Yang seringkali harus mengabaikan, mengesampingkan segala kebiasaan manusia. Mari saudara, lakukanlah hal yang luar biasa untuk Tuhan. Maka Tuhan pun akan melakukan hal-hal yang luar biasa bagi saudara. Lakukan sesuatu yang lebih daripada orang lain. Maka Tuhan pun akan melakukan lebih daripada apa yang dilakukan kepada orang lain. Haleluya. Dalam kitab Samuel, di sana dikatakan bahwa ketika Saul terikat dengan kebiasaan-kebiasaannya, sehingga dia takut menghadapi Goliat. Ya. Saudara, bahkan kemudian dia begitu gampang melanggar firman Tuhan. Samuel datang kepadanya dan berkata, kerajaanmu sudah dikoyakkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah memilih dan memberikan kerajaanmu itu kepada orang yang lebih baik daripadamu. Tuhan selalu mencari yang lebih baik. Siapa mereka yang lebih baik? Yang tidak terikat dengan berbagai kebiasaan. Tetapi yang mau mengikuti cara Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Hari Kamis yang lalu dalam ibadah rayon, Pak Roy ketemu saya sambil ketawa-ketawa. Aduh Om, kayaknya beta tidak mungkin hadir besok penamatan sekolah. Coba. Kenapa? Tidak dapat izin. Tidak boleh sama sekali meninggalkan kantor. Saya bilang hadir. Ya. Urusan di atas nanti itu. Begitu ya Pak Roy? Oh iya Om, kalau Om sudah bilang begitu ya. Hadir sepanjang acara. Masih makan juga baru pulang. Tidak dipecat tuh Pak Roy. Kalau ikuti kebiasaan, ya kita tidak bisa buat apa-apa. Ya. Lakukan dengan cara yang luar biasa. Seperti saya katakan tadi, mari belajar lakukan yang luar biasa bagi Tuhan. Ya. Yang mengesampingkan segala bentuk kebiasaan. Walaupun mungkin itu bisa menjadi ancaman bagi kita. Tapi Tuhan tahu segala perkara. Tuhan sanggup melakukan. Ya. Haleluya. Seringkali kita mau Tuhan buat yang luar biasa. Ada masalah seperti ini yang secara manusia sudah tidak mungkin. Tuhan mau lakukan yang luar biasa. Asal saudara juga mau belajar melakukan hal yang luar biasa. Bagi Tuhan dan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.